Oke, sekarang pembahasan soal nomor 17. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada sebuah segitiga PGS di mana sudut P 5x dan sudut S 6x dikurangi 2. Kemudian kalau di situ ada sebuah segitiga, maka di dalam sebuah segitiga sudut-sudutnya mana? Sudut dalam. Nah, di sini ada sudut luar Q. Artinya sudutnya Q terletak di luar. Yaitu di sini besarnya adalah 10x plus 8 derajat. Dan pertanyaannya, berapakah besar sudut PQS? Berarti yang di sini yang ditanya. Nah, untuk menjawab ini, saya ilustrasikan begini. Di waktu belajar di segitiga kelas 7, jumlah besar sudut dalam, jadi sudut P, sudut S, dan sudut Q di dalam ini, kalau dijumlah itu adalah nilainya 180 derajat. Jadi sudut P, sudut Q, dan sudut S yang di dalam sebuah segitiga, itu kalau masing-masing sudutnya dijumlah, jadi sudut P ditambah sudut Q ditambah sudut S, itu ini besarnya 180 derajat. Nah, sekarang saya ilustrasikan misalkan di sini ada sudutnya 50 derajat misalkan. Kemudian di sini ada sudut 60 derajat. Maka di sini sisanya. Jadi ini ada sebuah segitiga, masing-masing sudut pertamanya 50, 60 derajat, maka sudut yang ketiganya sisanya dari 180 derajat. Ini 50 dan 60 sudut 110, maka sisanya 70. Nah, kemudian langkah berikutnya, sudut ini ada sudut lurus, sehingga kalau ini sudut lurus, maka dua sudut ini kalau saya jumlah, ini harus besarnya 180 derajat. Maka ini sisanya, yaitu 110. Ya. Jadi, ini ada sudut dalam, ada sudut luar. Ternyata sudut luar itu sisanya dari sudut dalam, ini 70, ini 110. Nah, kemudian dari gambar ini ternyata 110 itu juga ternyata didapat dari, jadi 110 itu ternyata adalah jumlah dari dua sudut dalam ini. 50 ditambah 60. Sehingga dari sini yang namanya sudut luar 110 ini, sudut luar itu adalah ternyata besar jumlah sudut dalam sebuah segitiga. Jadi sudut luar sebuah segitiga itu ternyata didapat dari jumlah dua sudut dalam sebuah segitiga yang tidak berpelurus dengan sudut tersebut. Jadi 110 ini pelurusnya 70, maka 110 itu jumlah dari 50 ditambah 60. Nah, berkaitan dengan gambar ini, maka di soal itu, maka 10x ditambah 8 itu didapat dari 5x ditambah 6x min 2. Nah, kemudian kalau ini sudah aljabar. Kemudian suku-suku yang sejenis dijadikan satu dulu, 10x ditambah 8 sama dengan 5x ditambah 6x, ini 11x dikurangi 2. Kemudian dikelompokkan, yang ada huruf X-nya di ruas kiri, yang bilangan konstantanya ruas kanan, sehingga jadi 10x dikurangi 11x sama dengan negatif 2 dikurangi 8. Maka dari sini muncul min 1x atau min x sama dengan negatif 10. Maka x-nya bernilai negatif 10 dibagi negatif 1, yaitu nilainya adalah 10. Selesai. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, PQS yang di sini. Maka untuk mencari PQS, boleh mencari sudut S dulu, boleh mencari sudut P dulu. Kemudian ini sisanya. Atau saya dari sini langsung sudut yang di luar. Sehingga yang 10x ditambah 8 itu nilainya dari 10 ditambah, 10, X itu artinya 10 dikali 10. Jadi ini 10 dikali 10 ditambah 8. Maka nilainya 108. Maka sudut luar Q yang di sini ini 108. Maka kalau begitu sudut PQS itu adalah 180 dikurangi 108, yaitu besarnya 72 derajat, yaitu ada di option D. Nah, ini
materi kelas 7. Jadi waktu di kelas 7 pernah belajar sebuah segitiga, maka besarnya jumlah sudutnya, sudut yang ada di dalam segitiga itu adalah 180 derajat. Kemudian jika ada sudut dalam, ini ada sudut luar. Jadi sudut dalam Q, ada sudut luar Q. Itu ternyata didapat dari jumlah sudut P dan sudut S. Maka berlaku setelah itu ketemu 72. Itu soal nomor 17. Sekarang soal nomor 18. Nomor soal 18 disajikan narasi. Seorang pengamat berada di atas mercusuar yang tingginya 12. Saya buatkan ilustrasinya seperti ini. Ini tingginya 12. Kemudian melihat kapal A dan kapal B. Misalkan ini kapal A, ini kapal A, ini kapal B. Kemudian dari situ, melihat kapal A jaraknya 20, maka ini 20. Melihat kapal B ini 13. Pertanyaannya, jarak antara kedua kapal. Nah, yang ditanyakan adalah yang sekian ini berapa. Nah, jarak dari A ke B ini berapa. Nah, untuk memudahkannya, saya salin di sini. Ini yang A di sini, ini B. Ini adalah yang A, kapalnya. Ini adalah tingginya mercusuarnya 12. Ini 13. Kemudian ini 12. Ini 20. Nah, kemudian langkah berikutnya ini berkaitan dengan segitiga siku-siku. Sehingga untuk mencari panjang sebuah segitiga, pada sebuah segitiga siku-siku, anak-anak harus mengingat triple Pythagoras. Nah, triple Pythagorasnya berapa saja? Anak-anak harus ingat, tolong dihafalkan ini. Pertama itu kan 3, 4, 5, 5, 12, 13. Kemudian triple yang lainnya lagi 7, 24, 25. Yang terakhir 8, 15, 17. Nah, ini triple yang sering muncul di ujian nasional, di ujian USDA nanti kemungkinan triplenya ini dipakai. Nah, kaitannya dengan soal ini. Ini ada sebuah segitiga siku-siku 12, 13. Kemudian kalau anak-anak tidak menghafal triple Pythagoras, anak-anak harus paham berarti 13 kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah yang di sini. Nah, kalau anak-anak hafal triple tinggal lihat aja. Oh, ini ada 5, 12, 13. 12, 13 maka di sini 5. Maka panjang di sini, panjang sekian ini adalah 5. Kemudian ini ada 12, ada 20. 12, 20, triplenya di sini tidak ada. Tetapi 12 dan 20 ini bisa disederhanakan masing-masing dibagi 4. Berarti ini 3. Ini 5. Nah, kemudian ingat triple. 3, 5, bilang satunya di situ ternyata 4. Tetapi ukuran sebenarnya tadi 12 sama 20. Sehingga 3 menjadi 12 kali 4, 5 menjadi 20 kali 4, maka 4 kali 4. Di sini 16. Maka panjang dari mercusuar sampai kapal A ini adalah 16. Dari mercusuar sampai B ini adalah 5. Maka jarak A ke B, maka di situ jarak AB atau panjang AB berarti sama dengan yaitu panjang jarak dari A ke mercusuar dikurangi jarak kapal ke mercusuar. Berarti 5, berarti hasilnya 11. Maka jawabannya ini adalah soal narasi, soal cerita, tetapi menggunakan konsep Pythagoras. Nah, mohon anak-anak triple Pythagorasnya ini dihafalkan. Kalau anak-anak nggak hafal nanti akan kesulitan mencari panjang masing-masing ini. Nah, ini berkaitan dengan soal nomor 18, triple Pythagoras. Kemudian soal nomor 19. Nomor 19 di sini hanya konsep bangun ruang. Jadi ini jika nomor 6. Jika nomor 6 ini adalah alasnya. Maka tingginya yang mana? Nah, untuk mencari tinggi yang mana adalah berarti jawabannya ada di nomor tinggal 2 atau 1. Enggak mungkin 5, 4, 3. Karena ini akan berimpit dengan alas. Sehingga tinggal 2 atau 3. Nah, kemudian
3 ini adalah sisi tegak di sini, maka kemungkinan besar jawabannya ada di nomor 2. Jadi jawabannya adalah B. Jadi ini konsep bangun ruang, membayangkan bangun ruang. Jadi sekali lagi, kalau alasnya 6, berarti 5, 4, 3 kemungkinan tidak, karena ini akan berimpit kalau kita lipat. Nah, yang menjadi puncaknya berarti tinggal 2 atau 1. Tetapi kalau 2, 1 ini akan berimpit di sebelah sini. Jadi ini 4, 5, 3, satunya di sini, maka 2-nya di atasnya. Nah, itu nomor 19. Kemudian nomor 20. Nomor 20 ini berkaitan dengan konsep bangun ruang sisi datar. Luas sebuah yang ditanyakan, luas permukaan 5 persegi yang kelilingnya alasnya 48 dan tingginya 8 adalah. Jadi ini saya sudah buatkan limas, tolong perhatikan perbedaan limas dan prisma. Kalau limas itu ada puncaknya, ada titik puncaknya. Tingginya 8, berarti sini 8 tingginya. Tingginya 8. Kemudian kelilingnya 48. Karena ini sebuah persegi, maka panjang sisinya keempatnya sama. Maka kalau kelilingnya 48, berarti dari situ 48 dibagi 4, yaitu nilainya 12. Maka masing-masing ini 12. Di sini juga 12. Nah, kemudian langkah berikutnya, pertanyaannya luas, maka di situ kita mencari luas bidang dari limas. Nah, limas ini kalau kita buka jaring-jaringnya ternyata bentuknya seperti ini. Nah, ternyata luas permukaan dari limas itu ternyata hanya segitiga sama persegi. Sehingga saya percaya anak-anak udah hafal luas persegi dan luas segitiga. Dan kebetulan karena ini mas persegi, maka keempat segitiga ini ukurannya sama. Sehingga nanti luas limas atau luas permukaan limas itu adalah cukup luas persegi ditambah 4 kali luas segitiga. Luas persegi anak-anak sudah kenal karena ini 12, 12, maka tinggal 12 dikali 12. Sehingga anak-anak jangan menghafal rumus ya, jadi konsep aja. Jadi untuk luas permukaan limas ternyata kalau dibuka jaring-jaringnya hanya terdiri dari segitiga dan persegi. Nah, maka anak-anak saya percaya sudah hafal luas persegi dan luas segitiga. Maka luas limas cukup luas persegi ditambah 4 kali. Jadi mengapa 4 kali? Karena ini alasnya persegi. Kalau nanti di situ alasnya persegi panjang, maka sepasang-sepasang sama. Jadi kanan kiri sama, kanan atas bawah sama. Luas segitiga anak-anak sudah kenal, yaitu setengah alas kali tinggi. Nah, di mana alasnya di sini? Tingginya yang di sini nih. Nah, ini kan tingginya di sini. Ini tingginya. Nah, saya wakilkan nanti di pakai hitam. Jadi tingginya segitiga di sini. Sehingga jangan menggunakan 8. 8 ini adalah tinggi limas. Sedangkan yang namanya tinggi segitiga, posisinya yang hitam ini. Sehingga berbeda. Sehingga kemudian ini ada sebuah segitiga, saya lepas. Ini 8. Kemudian ini panjang ini 12. Padahal ini separuhnya, sehingga ini 6. Kemudian ini triple Pitagoras, maka triple bulannya tolong anak-anak dihafalkan. Kalau ini 6, 8 enggak ada. Dan ini saya sederhanakan, saya bagi 2, maka ini 4. Saya bagi 2, ini 3. Sehingga ini 3, 4, pasti ini 5. Nah, karena 5, 4 menjadi 8 kali 2, maka 5 juga saya kalikan 2, berarti ini 10. Maka panjang ini 10. Sehingga tinggi dari sisi tegak segitiganya 10. Ya udah, berarti muncul sini 144 ditambah setengah kali alasnya segitiga 12, ini kan 12, dikali tingginya ada 10, tetapi di sini tadi kan segitiganya ada 4, saya kalikan 4. Jadi tadi ini masih dikali 4. Ini kan boleh disederhanakan. Ini 2, maka di sini muncul 144 ditambah 12 kali 10, 120 kali itu 2, 240. Maka jawabannya 384 itu ada di option C. Jadi sekali lagi anak-anak,
untuk mencari luas permukaan, entah itu lima, entah prisma, tolong dibuka jaring-jaringnya bentuknya, sehingga anak-anak tinggal mencari luas bidang datar. Jangan menghafalkan rumus, itu akan anak-anak mengalami kesulitan. Nah, itu pembahasan soal nomor 17 sampai nomor 18. Oke, tadi sudah dibahas dari nomor 1 sampai nomor 16, kemudian ini adalah nomor 17 sampai nomor 20. Oke, ini paket soal nomor 4. Oke, terima kasih atas perhatiannya.